Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahibatihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa li ummati rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Afala yatubuna ilallah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selalu kita pancarkan hadir Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur yang tiada hentinya sampai hari ini di penghujung atau di 10 hari terakhir di bulan Rajab. Kita masih diberinya nikmat Islam dan iman dengan perangkat hidayah dan inayahnya. Mudah-mudahan bekal ini bisa kita jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Salawat dan salam kita hatur sampaikan kepada insan pilihan Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua yang hadir di ruangan ini termasuk dalam syafaat beliau nanti. Amin. Amin ya Allah. Yang saya hormati para asatidz wal asatijah, para alim ulama, sesepuh bini sepuh. Yang saya hormati simpatisan Muhammadiyah Aisyah, warga serta seluruh hadirin wal hadirat, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah beserta unsur pimpinan Cabang Aisyah, mungkin juga hadir pimpinan Ranting Muhammadiyah se-PCM Gamping, teman-teman dari Kokam, HW dan sebagainya, pada beliau Kang Toro atau Ustaz Toro atas waktunya yang sudah memberikan kesempatan saya bisa hadir di gedung atau kantor pimpinan cabang Muhammadiyah Gamping. Tak kenal maka ta'aruf. Nama saya Bagus Sri Trisno, biasa dipanggil Bagus Abu Alula. Kalau panjenengan buka YouTube nanti ada Bagus Abu Alula. Jangan lupa like, subscribe, komen, share. Ya. Saya tinggal di Jalan Godean, KM 2,8 Barat Mirota, Kampus Godean. Saniki jadi dados mana kampus. Ya. Jenengan pengen golek diskon niku dinten Jumat Bu. Jumat ini wonten diskon jam 09.00 ngantos jam 1 sore. Jenengan malas parkir, monggo parkir tengah jangan kula. Bayarnya nggih sami nggih. Ya, nanti nek jenengan lewat Godean ada Jaya Makmur Teknik. Nah niku sadiane istri kula. Sadiane napa Ustaz? Bor, gerinda, murbaun, macam-macam. Mungkin nek jenengan pinara kula aturi mur kalih bau. Iki senes promosi namun informasi. Baik, di undangan sampai jam 8 gitu. Jam 8. Tema kita tentang bulan Rajab dan Sya'ban. Ada beberapa bulan
yang namanya itu langsung diberi pada Allah, sehingga disebut sebagai istilahnya itu syahrullah. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan dalam setahun itu ada minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan. Hurum itu jamak dari haram. Kalau mufrad haram, musannanya haramain, jamaknya hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Haram benten kali haram ya. Kalau haram itu yang disucikan, kalau haram itu yang dilarang atau yang diharamkan. 4 bulan itu disebutkan Nabi dalam beberapa hadis. Salah satu ada 3 bulan yang beriringan atau berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Suro. Gitu. Nah, corojone Zulqa'dah besar, Suro. Lajeng sabda Nabi 1 bulannya dia terpisah, diapit oleh Jumadil Akhir atau Jumadis Tsani dan bulan Sya'ban. Ya, disebut dengan Rajab. Nek corojone Rajab. Syuro niku asal katanya ya Asyura, itu tanggal 10 Muharram. Tapi karena kita orang Jawa rodo angel mengucapkan apa? Ain, jadinya Syuro. Dan umumnya ketika seseorang diingatkan dengan kata Syuro, itu yang ada di benaknya adalah kesan angker, gitu kan? Sundel bolong, suster ngesot. Film-film Syuro itu kan biasanya angker. Nah, pagi ini kita akan mengupas tentang bulan Rajab dan Sya'ban. Rajab itu Bapak yang saya muliakan. Oh ya, tadi saya lupa menyapa seksi konsumsi ya. Seksi konsumsi itu pahalanya double, gitu, melayani tamu dan mendengarkan tausiah. Ya. Muhammadiyah itu angel diajak ngaji. Jadi PCM Gambir itu buat salah satu kelemahan warga Muhammadiyah itu susah diajak ngaji, neng gampang diajak donasi, gitu. Itu dari Kiai Haji Yunus, mantan pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi Rajab itu memiliki banyak nama. Ini menunjukkan bahwa dia merupakan bulan yang dimuliakan. Di antara nama Rajab niku ada namanya Al-Asab, pakai bak. Asab niku nek cara jone nun sewu kopoken, gitu. Tuli. Kenapa di bulan Rajab itu pada era Arab Jahiliyah umumnya tidak terjadi perang, jadi hening. Dan memang bulan ini sejak zaman Rasulullah SAW belum lahir memang sudah diagung-agungkan. Yang kedua namanya Al-Asam. Jenengan nek muter keran air nih gua lupa mematikan meski airnya apa? Meluap, milih ya, luber ya, melimpah. Jadi Al-Asam itu artinya sesuatu yang melimpah. Karena memang di bulan Rajab ini Allah melimpahkan rahmat sebesar-besarnya. Dari mulai tanggal 1 sampai akhir Rajab nanti. Yang ketiga namanya Al-Fardu. Ya, kalau pakai da bukan do. Al-Fardu. Do ini artinya wajib. Al-Fardu artinya tunggal. Corojone ya jomblo. Bagaimana sih jomblo betul Pak? Kang Toro masih jomblo. Tak kira sudah 2 ya. Ya, Al-Fardu ini artinya tunggal. Karena memang dia terpisah dari 3 bulan haram lain, dia terpisah. Ada juga disebut Al-Mu'alla atau bulan yang diagungkan. Ada hadis mengatakan bahwa Rajab Syahrullah, Sya'ban Syahruni. Syahruni apa Syahruni? Apa Syahrini? Kemudian Ramadan Syahru Ummati.
Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan Rasulullah, Ramadan bulan umatnya Rasulullah. Tapi Majelis Tarjih menggolongkan hadis ini dalam golongan hadis maudhu, ya, hadis yang palsu. Karena perawinya itu mungkarul hadis, orang yang senang membuat-buat hadis. Dulu ada penjual terong, ya, dia katakan bahwa terong adalah obat segala macam penyakit karena dia jualan terong. Saya kira ainabun dawa usyifa, dawa mardon misalnya. Anggur adalah obat segala macam penyakit. Ternyata dia jualan buah. Nah, jadi hadis ini tidak bisa kita jadikan sebagai dalil atau hujjah. Nama lainnya adalah Syahrus Syifa atau bulan kesembuhan penyakit. Jadi memang kalau ada yang masih punya simpanan asam urat, gitu, asam lambung, gitu. Nah, di bulan Rajab ini mohon kepada Allah supaya disembuhkan. Itu nama lain daripada Rajab. Sesuatu yang banyak nama menunjukkan bahwa dia memiliki kemuliaan. Ibu bapak yang saya muliakan, kemudian Rajab itu, ya, ini merupakan pintu gerbang menuju Ramadan. Artinya apa? Orang yang sukses Rajabnya pasti berhasil Ramadan. Ya, masih ada kurang langkung tidak 9 hari kita berada di bulan Rajab. Apakah ada amalan khusus di bulan Rajab? Maklumat pimpinan Tarjih mengatakan tidak ada amalan khusus, baik itu sholat, puasa maupun ibadah lainnya. Akan tetapi, nah ini ada tetapinya ya, di bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk menggiatkan lagi amalan yang dikhususkan di bulan Ramadan. Itu kuncinya. Jadi Muhammadiyah itu kan moderat, ya. Moderat niku wasatiyah, tengah-tengah ya. Tidak menyulitkan tapi memudahkan. Apa saja amalan yang dikhususkan di bulan Ramadan? Pertama, puasa. Sebab selama 1 bulan Ramadan itu kita wajib puasa di siangnya. Wajib puasa di siang harinya sampai jelang maghrib. Nggak ada istilah kayak puasa apa? Aku puasa Senin Kamis, kan nggak mungkin kan di bulan Ramadan. Ya, gitu. Nah, puasa apa lagi? Puasa utang itu nggak mungkin. Jadi wajib hukumnya, kecuali bagi mereka yang sedang marid, sakit, sedang safar, atau mungkin sedang mengandung dan menyusui, Mbak. Tahun ini melahirkan, tahun depan menyusui, tahun depan lagi melahirkan, tahun depan menyusui. Jadi selama 10 tahun itu dia melahirkan, menyusui, ya, kan nggak mungkin ya Pak diqadha, berarti 10 bulan itu nggak mungkin. Nah ini makanya cukup membayar fidyah. Jadi amalan yang dikhususkan di bulan Ramadan yang pertama adalah syiyam, berpuasa. Itulah hendaknya di bulan Rajab ini kita memperbanyak puasa sunnah. Dan keuntungan lainnya kita bisa mengevaluasi, Bu. Ya, itu kita puasa terasa kok lambungku nggak nyaman. Kita bisa langsung mencari tahu, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada yang tahu kalau kamu tidak mengetahui. Dok, ini saya nyoba puasa tapi kok lambung saya kurang nyaman. Dokternya ngendika, Bu, ini nggak usah saya kasih obat ya, takutnya nanti jenengan ketergantungan obat.
Tapi jenengan ubah pola makannya. Jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit. Yang penting tidak sampai telat. Gitu ya. Penting niatnya, gitu ya. Nah, ini bisa mengobati. Artinya kita mengevaluasi. Puasa, ya kalau bisa puasa Daud lah. Nek macam seperti Kang Toro sudah Daud, gitu. Ya. Sudah. Sangat poso, sangat buka maksudnya. Ya. Jadi kalau tidak bisa puasa sunnah Daud, ya puasa Senin Kamis plus Ayyamul Bid. Ayyamul Bid sudah lewat, gitu. Gak bisa Senin Kamis, puasa Senin tok. Gak bisa Senin tok, ya Kamis tok. Gak bisa, ya dia menang, gitu. Nah, nanti kalau ada bulan PO Gamping lewat, melu aja. Nah, misalnya gak gelem puasa. Nah, ini kita perbanyak puasa di bulan Rajab. Puasa itu Bapak Ibu yang saya muliakan, banyak keajaibannya. Ada 90 macam penyakit yang bisa disembuhkan lewat wasilah puasa. Kemarin saya ketemu dengan Ustadz kita ya, ahli balung. Sini Pak, ahli balung, Dr. Arif ya. Kata beliau, belakangan Ustadz, banyak pasien saya yang mengalami osteoartritis, pengapuran. Osteoporosis ini kan pengeroposan, gitu. Jadi ada kapur di tulangnya, sehingga kalau digerakkan tuh agak sakit, apalagi dinaikkan ke atas. Padahal umumnya osteoartritis itu menyerang mereka yang sudah di atas 35 tahun. Tapi banyak pasien saya yang berada di usia under 35. Kenapa dok itu? Pertama bakat itu nggih bawaan. Tapi bawaan itu cuma 20% kata beliau. Yang kedua makanan yang berlemak tinggi. Gitu. Yang ketiga ya mager. Mager itu apa? Malas gerak ya. Mager. Nek gabut apa? Gabut apa Mbak? Mager. Jadi kata beliau itu bisa disembuhkan salah satunya dengan gerakan. Ya, ada terapi gerakan. Yang lainnya apalagi puasa. Rasanya kalau kita logika itu kan, masa harusnya pengapuran itu kan tubuh kita memerlukan banyak cairan. Tapi ternyata puasa itu bisa meluluhkan pengapuran pada tulang. Kalau pengeroposan tulang umumnya di lutut. Makanya dulu ada istilah kepala, pundak, lutut, kaki ya. Nek kepala pundak niku under 35, lutut kaki sudah di atas balita, bayi 50 tahun. Yang sudah diincar malaikat maut mensewa ya. Mensewa ya. Tapi yang tua-tua ini ya, mensewa yang sepuh-sepuh kan sudah pernah muda. Saya dan Kang Toron belum tentu tua gitu. Bisa jadi Kang Toron duluan, saya belakangan kan gitu. Ya. Ini pertama Bu, perbanyak puasa. Ya, banyak-banyak puasa. Yang kedua, amalan yang dikhususkan di bulan Rajab niku napa Bapak? Salat tarawih. Salat tarawih. Tarawih niku asal katanya apa? Roha. Artinya istirahat. Setelah salam istirahat sejenak. Jadi salah kalau ada orang sholat tarawih bar salam langsung mencelat meneh. Gitu. Justru setelah istirahat, setelah salam itu Nabi istirahat sejenak sambil mohon ampun, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, biasakan, nah ini anak-anak muda ya, biasakan di bulan Rajab ini kita mulai warming up. Nek corojone ya, pemanasan. Dengan cara apa? Memperbanyak sholat sunnah, sholat tahajud. Lagi yang masih muda, banyak cita-citanya. Kalau yang sudah sepuh kan cita-citanya cuma satu aja, husnul khotimah gitu ya. Yang masih muda ini kan ingin supaya masuk PTN favorit, lulusnya cum laude, dapat kerja, disediakan kerja oleh bapaknya, misalnya.
Ini misal loh Pak. Jadi perbanyak sholat sunnah di bulan Rajab agar nanti ketika memasuki Ramadan kita sudah terbiasa. Banyak masjid mengalami kemajuan soft di bulan Ramadan. Penyebabnya satu aja, karena tidak dibiasakan sebelum Ramadan. Makanya tadi di atas kami sampaikan Rajab adalah pintu gerbang menuju kesuksesan Ramadan. Bayangkan jenengan sholat di masjid yang imamnya itu hafiz Quran. Hafiz Quran. Jadi hafiz Quran ini kemaki siti apa Pak? Takbiratul ihramnya 30 detik. Allah Akbar gitu. Wah, kantoran yang ngarep neng buri imam pas gitu. Langsung sambat, ini mulai jam 1 gitu. Ibu-ibunya yang buri langsung, ini siapa tau aja nih. Begitu baca Fatihah pakai nada nahwan. Nahwan itu panjang. Kita contohkan ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah, bayangkan Bu, ibu-ibu yang buri langsung. Ini kan siapa tuh jane? Orang muda nek sholat kira rasa ngomong batal. Sampean ngomong gitu ya. Langsung Bu, langsung kejut. Begitu selesai amin, dibacanya surah Al-Kahfi. Langsung ibu yang ngomong, besok pindah wae, boleh masjid ngetan wae, rasa sholat neng kene, kesuwen, kaya rene imam neng Jogja, pindah wae, wis pindah. Nah, ternyata ibunya besok pindah. Begitu pindah, ternyata imam yang tugas tadi besok tugas di situ. Ketemu meneh Bu, ketemu meneh. Akhirnya kata si ibu apa? Iki meneh gitu ya. Kaya wis ra ono imam yang Jogja. Imame krungu meh nesu isin kalih apa? Peci. Oh, gue pengen cepet toh. Yo tak cepet ge tenang gitu. Satu nafas. Kita yang biasa ngimamin itu Pak, nek maos Quran cepat biasanya kan lali gitu Pak. Sok-sok lali tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Amin. Lali Pak. Inna anak-anak yang buri ngomong Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu yang terjadi kenapa? Karena tidak diawali dengan sholat di bulan apa Bu? Rajab. Ya, adik-adik, mbak-mbak, mas-mas, rajin-rajin kalau tahajud. Muliakan bulan ini. Barang siapa yang memuliakan sesuatu yang Allah muliakan, pasti Allah muliakan hidupnya dengan berbagai macam kemuliaan. Itu kunci. Ya, jadi banyak sholat sunnah. Yang ketiga, amalan khusus di bulan Ramadan apalagi Bu? Sholat tarawih ngapain? Ya, sedekah. Ya, ada lagi tadarus Quran. Yaitu amalan khusus di bulan Ramadan. Di bulan Rajab ini tambah bacaan Qurannya. Nah, ibu-ibu Aisyah Gamping ya, menurut saya sehari ya minimal setengah juz ya Pak, minimal ya. Nih, Bapak Ketua PCM minimal ya 2 juz lah sehari ya. Nah, di bulan Rajab ini tambah seayat atau minimal tambah selembar. Ustaz, saya biasa sehari 1 ayat, tidak apa-apa, tambah seayat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Biasanya kan gitu ya, tambah. Wal Qur'an wal qalami wa ma yasqun, tambah 1 ayat. Supaya nanti begitu masuk bulan Ramadan kita sudah terbiasa dengan bacaan Al-Qur'an. Ingat Ibu, kalimat yang Allah gunakan ketika menjelaskan tentang proses turunnya Al-Qur'an itu pakainya unzila.
gitu. Unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Unzila itu apa? Sesuatu yang diturunkan dan tidak ada lagi yang turun setelahnya. Itu makna yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang diturunkan untuk mengangkat derajat orang-orang yang mendekati. Ibarat timba itu diturunkan ke mana? Sumur, airnya diangkat ke permukaan, dimanfaatkan oleh orang banyak. Itu Quran. Ya, jadi Al-Quran itu benar-benar menolong dan membantu hidup kita. Makanya tak heran orang yang dekat dengan Quran hidupnya pasti Allah tolong. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat apa Bu tadi ya? Sedekah. Ada amalan khusus di bulan Ramadan yaitu zakat fitri. Itu amalan khususnya. Nah, di bulan Rajab ini kita mulai menyisihkan harta yang kita cintai. Menyisihkan harta yang kita cintai. Bukan harta sisa, Pak. Bukan susu dan hingga sedekah. Tadi yang sedekah di bawah pakai duit perjuangan, taruh duit perjuangan, ada pahlawan pegang bola nih, akhirnya rezekinya ya rezeki perjuangan gitu Pak. Nah. Coba Pak, Bu, jenengan bawa uang 200.000 ke mall, kira-kira cukup buat? Enggak. Es teh aja itu 17.000, gitu. 17.000 yang belum tentu gulanya asli. Tapi dengan PD-nya kita beli untuk menaikkan rating, gengsi lah. Tapi entah kenapa begitu masuk ke masjid lewat kota infak, pura-pura tidur. Kayak turun. Ya, kadang-kadang kalau dimasukkannya uang 50.000 setelah sholat ditemuinya Pak Tamir, Pak mohon maaf tadi saya salah masuk Pak, bisa dibuka karena itu uang untuk SPP anak saya. Pernah kejadian seperti itu ya. Jadi perbanyak sedekah di bulan Rajab. Nah, kita mulai sisihkan harta yang kita cintai untuk kita belanjakan nanti di bulan Ramadan ya. Jadi begitu datang proposal kita ikut, gitu. Datang permohonan donasi kita ikut. Setiap hari subuh Ramadan kita sedekah. Ya, pagi malam sebelum tidur juga kita sedekah. Jadi terbiasa. Ya, ini amalan yang ke-4. Ya. Amalan yang kelima, amalan yang dikhususkan di bulan Ramadan itu adalah meningkatkan takwa. Itu karena indikator seseorang itu berhasil berpuasa Ramadan adalah semakin meningkat ketakwaannya. Salah satu cara kita untuk meningkatkan takwa adalah dengan merenungi kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah. Salah satu tanda-tanda kebesaran Allah ini apa? Dia bisa saja mendatangkan musibah ataupun azab, baik itu di siangnya maupun di malam harinya. Musibah itu kalau kita merujuk kepada kamus besar bahasa Indonesia, dia berkonotasi negatif. Tapi kalau kita merujuk kepada Al-Quran, musibah itu dia netral, belum tentu positif, belum tentu negatif. Dan setiap kali Allah menyebutkan musibah di dalam Al-Quran, pasti disematkan dengan kalimat asoba, gitu. Asoba itu sesuatu yang ditimpakan. Ada musibah yang positif, ada. Nabi SAW pernah ngendikan, ajaba li amril mu'min in asobathu dorra'u sobaron apa syakaron? Sobar. Kalau ditimpa ini ya, kalau ditimpa musibah yang menyenangkan, ya, maka dia kalau ditimpa musibah yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar. Wa in asobathu syarrahu syakara. Kalau ditimpa musibah yang menyenangkan, maka dia bersyukur. Sambil diminum Pak Bu, mau mentelas. Nun saya mikir ada makan besar bukan? Nek ada saya selesaikan ini.
Nggak ada ya? Oke, saya lanjut. Nah, sampai jam 8 ya. Ya, jadi salah satu tanda kebesaran Allah itu dia bisa saja menurunkan musibah maupun azab baik itu di siang maupun malam. Yang terdekat saudara-saudara kita di Sumatera Utara, Barat dan Aceh. Itu kejadian banjirnya Pak, itu di tengah malam. Surah Al-A'raf 97. Namanya bayatan. Bayatan itu ketika pintu sudah mulai ditutup. Artinya tengah malam turun musibah. Banjir bandang. Ya, bandang atau badang? Bandang. Itu termasuk rekor muri ya. Hujan menurunkan kayu gelondongan gitu ya. Biasanya kan air ya. Ini kayu gelondongan. Nah itu terjadi di malam hari Pak. Longsornya itu di waktu duha. Al-A'raf 98 itu ada kalimat afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan. Duhan itu berarti sudrun nahar, pertengahan siang, setelah subuh sampai menjelang apa Bu? Zuhur. Setengah jam sebelum zuhur itu batas waktu duha. Jadi longsornya itu datangnya waktu siang Pak. Wahum yal'abun, ketika mereka sedang bergurau, bermain, bersengkrama dengan keluarga. Ya. Jadi sawit itu Kak, nun sewu bapak saya kan tugasnya di Medan, tapi sudah pensiun, nanam sawit. Banyak Ustaz, yo nggak habis lah 7 keturunan. Kalau nggak dijual, dijual ya habis. Ya. Jadi sawit itu Bu, umur dia setahun sampai 3 tahun, itu tanah sekitarnya masih bisa ditanamin. Masih bisa ditanamin lombok, telo, kacang, macam-macam. Tapi setelah dia 3 tahun ke atas, itu tanah pori-porinya tertutup. Sehingga ada hujan, dia run off, bablas. Ya, meskipun dia punya daun, punya batang, jadi dia tidak menyerap air. Akan tetapi dia tamak air. Jadi 20 liter kebutuhan sawit per hari. Satu batang 20 liter. Kita yang cuma 2 liter aja kadang-kadang luput gitu. Itu sawit. Nah, jadi salah satu cara kita untuk menawar musibah dan azab Allah ini ya tadi dengan bersedekah. Ya, kemarin barusan kita dengar ada seorang ibu gantung diri dengan 2 anaknya yang masih kecil. Kemarin dulu, ya. Jadi anaknya ini digantungnya, kemudian setelah itu dia gantung diri. Ada tulisan tertulis, aku sudah bosan dengan muka karena sampean terjerat dengan judi online. Dulu punya rumah terjual, akhirnya tinggal di rumah sempit, gitu, nggak bisa makan dan sebagainya. Akhirnya bunuh diri, masih kecil anaknya, masih usia 5 tahun. Digantungnya, setelah itu dia gantung diri. Ini kita tidak usah menyalahkan pemerintah. Ya, saya yakin kalau dia tinggal di komplek mama dia itu nggak akan terjadi, nggak akan terjadi. Ya, bayangkan sampai-sampai pimpinan atau tokoh masyarakat itu mengatakan satu kampung ini berdosa. Kalian melakukan wisata religi dan sebagainya, tapi tetangga kalian kelaparan, kalian datang. Ya, jadi untuk meredam amarah Allah itu cukup dengan memperbanyak sedekah. Ya, itu amalan di bulan Rajab. Sekarang kita masuk di bulan Sya'ban. Sya'ban ini asal katanya Sya'bun. Kenapa Bu? Sya'bun. Sebenarnya sabun ya Pak. Sya'bun. Sya'bun. Tapi sebelum kita masuk Rajab, masuk Sya'ban, ada yang mau bertanya Bu? Tidak ada. Ada?
Yang bertanya saya doakan nanti sebelum Ramadan berangkat umroh. Amin. Atau mungkin nanti Ramadannya di kota suci. Amin. Amin. Lewat SDM. Agen SDM. Amin. Ada travel kita ya. Bisa. Bayarnya setelah pulang atau sebelum berangkat, Pak? Ya. Bisa nego. Seneng ya. Ya, ada yang mau bertanya Bu tentang rojab? Tentang rojab ya, jangan tanya yang lain ya. Jangan tanya masalah perasaan, saya nggak tahu. Ya, monggo yang mau bertanya masalah rojab. Ya, kalau nggak ada kita lanjut. Ya. Kita masuk ke bulan Sya'ban. Sya'ban asal katanya Sya'bun. Sya'bun itu artinya berpencar. Ada satu kelompok berpencar. Ya. Kenapa berpencar? Dalam rangka mencari air. Rajab musim hujan, Sya'ban kemarau, Ramadan puncaknya musim kemarau. Ya, makanya jangan nanam di bulan Rajab atau jangan nanam di bulan Sya'ban. Ini menurut ilmu dulu, oleh ilmu sekarang kan ada. Sekarang kan ada ilmu teknologi dan sebagainya. Jadi Sya'ban itu artinya berpencar dalam rangka mencari sumber air. Orang-orang Arab jahiliyah dulu ketika masuk di bulan Sya'ban mereka berpencar untuk mencari sumber air. Bahkan ada Zam-Zam Ustaz, Zam-Zam belum dialirkan, belum ada pipa-pipa untuk mengalirkan ke rumah-rumah, sehingga memang butuh untuk mencari sumber mata air. Jamaknya sya'abatan ya, atau sya'abatani ya, sya'abatin itu namanya jamak dari Sya'ban. Sya'ban ini banyak peristiwa agung yang terjadi di dalamnya. Kalau Rajab peristiwa agungnya ya salah satunya adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra diperjalankan ruh dan jasadnya. Buktinya apa? Subhanalladzi asra bi abdi. Abdi berarti jasad dan ruh. Ada yang menangkal, masa ya sih satu manusia bisa melakukan perjalanan dalam waktu satu malam? Mustahil gitu ya. Jadi dalam ilmu fisika itu tidak masuk. Allah itu tidak butuh ilmu fisika. Kita dalam menetapkan ketetapannya tidak butuh ilmu fisika. Ilmu fisika itu cara manusia untuk mengetahui apa sih yang terjadi di alam semesta, itu kan ilmu fisika. Allah tidak butuh itu. Kenapa peristiwa Isra Mi'raj nggak diyakini, tapi ketika Nabi Musa membelah lautan mereka yakin? Ini kan nggak fair, gitu. Coba ilmu fisika kita kaitkan dengan terbelahnya air. Apa bisa air dibelah? Kan nggak bisa. Ya, jadi meyakini peristiwa Isra Mi'raj ini harus dengan iman, bukan dengan akal. Ya, dimi'rajkan dari Masjidil Haram ke Al-Quds dalam waktu sekian second mungkin ya. Setelah itu beliau sholat 2 rakaat, dimi'rajkan, naik di langit pertama ketemu dengan Nabiullah Ibrahim, langit kedua ketemu dengan bapak manusia Nabiullah Adam, langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf, langit keempat ketemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris itu saat ini sedang berada di langit. Dalilnya apa? An-Najm wa rafa'nahu makanan aliyan. Kami angkat dia ke tempat yang tinggi, itu Nabi Idris. Naik lagi sampai langit ketujuh. Di atas langit ketujuh ada namanya Sidratul Muntaha. Sidrah apa? Daun bidara. Daun bidara ini termasuk daun yang dibenci oleh setan. Bapak punya istri sing ngamuan, Mbak, ditanam daun bidara, Pak. Gitu, tanam daun bidara di depan rumah. Nanam daun bidara apa ya, istriku ngamuan kesetanan terus gitu. Sebelum naik ke Sidratul Muntaha, apa kata Jibril? Ya Muhammad, hatta huna, sampai sini pertemuan kita. Karena tidak ada kesanggupanku untuk naik ke atas. Kalau kupaksakan, seluruh sayapku akan hancur berantakan. Artinya apa? Belum ada satu manusia, bahkan malaikat, yang pernah sampai ke Sidratul Muntaha. Itulah mengapa Nabi mengatakan bahwa sholat
adalah mi'rajnya seorang mukmin. Mi'raj diangkat derajatnya, ya, diangkat. As-sujudi huwan nuzulul ladzi yarfa'ak, kata Ibnu Taimiyah. Salat itu engkau sujud yang akan mengangkat derajatmu. Ya. Jadi sangat disayangkan kalau ada orang yang masih meninggalkan sholat. Ya. Kita masuk Sya'ban ya. Sya'ban ini ada peristiwa yang agung. Sebelum Nabi SAW ada peristiwa disembuhkannya Nabi Ayub alaihissalam. Ketika beliau berdoa, Rabbi anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ibnu Katsir mengatakan peristiwa itu terjadi di musim kemarau. Musim kemarau berarti di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban itulah Allah menyembuhkan Nabiullah Ayub dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari organ luar sampai organ dalam, penuh dengan penyakit. Tapi Allah sembuhkan dengan hentakan kaki. Coba Pak, jenengan hentakkan kaki jenengan. Buat menawi mari Pak, asam murate ini. Gitu. Nah itu. Ya. Jadi di bulan Sya'ban Nabi Ayub Allah sembuhkan. Peristiwa agung yang terjadi di masa kenabian, pertama turunnya perintah mengalihkan kiblat, ya, menjauh. Turunnya perintah mengalihkan arah kiblat. Itu terjadi di tahun kedua Hijrah, ketika Nabi sedang berada di Madinah. Dari melihat orang Yahudi itu menghadap ke Al-Aqsa, namanya ratapan. Ya, ratapan itu kalau di Facebook kan ada wall, ya. Wall kan ini ratapan. Apa yang sedang Anda pikirkan? Jadi orang Yahudi itu sembayangin ini, Bu. Ya, ini. Nah, ini kan beda ya. Ini ada lagi ya. Yang nggak usah ada di sana ya. Ini. Nah itu mereka sembahyang. Akhirnya Nabi minta kepada Allah. Ya Allah, kalau kami menghadap ke Al-Aqsa, rasa-rasanya kami menghadap kepada kiblatnya kaum Yahudi. Akhirnya Allah perintahkan untuk membaliknya ke Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Surah Al-Baqarah. Ya, setelah 17 bulan salatnya waktu itu menghadap ke Al-Aqsa, di bulan ke-18 salatnya berubah menjadi ke Masjidil Haram. Yang kedua, peristiwa bulan Sya'ban adalah turunnya perintah puasa. Udah mulai bunyi-bunyi, Bu. Ini berarti minta sudah ya. Ya, 5 menit lagi ya, karena di sini tertulis 10 menit lagi. Turunnya perintah puasa. Ya. Dulu sebelum turun perintah puasa, Nabi itu puasanya cuma tanggal 10 Muharram. Nabi bertanya kepada para sahabat, mereka sedang puasa apa? Mereka berpuasa dalam rangka menghormati Nabiullah Musa alaihissalam. Akhirnya Rasul pun meminta kepada Allah hingga turunnya perintah puasa Ramadan. Begitu puasa Ramadan turun, Muharram berubah sifatnya menjadi mansukh, penurunan derajat dari yang wajib menjadi sunnah. Yang ketiga, di bulan Sya'ban itu Rasulullah SAW menikahi seorang wanita namanya Juwairiyah. Matanya biru. Ibu-ibu gamping ya, kadang-kadang matanya biru. Ketika melihat uang lembaran berwarna merah, ya, itu nih. Juwairiyah ini anak seorang raja. Pernah terjadi perang Mustolik namanya, perang Yahudi, dimenangkan oleh Nabi dan pasukan. Salah satu tawanannya adalah ayahnya Juwairiyah. Dia melihat perlakuan Nabi begitu tulus dan agungnya kepada tawanan perang. Akhirnya dia serahkan putrinya untuk dinikahi. Dan Nabi juga menikahi Saudah, wanita yang dinikahin setelah Khadijah wafat. Itu bukan Aisyah tapi Saudah.
Ya, jadi kalau ada orang mengatakan poligami itu Ustaz yang sunnah adalah menikahi gadis, nah itu salah. Karena Aisyah itu dinikahi setelah Saudah. Siapa Saudah? Wanita usia 70 tahun. Jadi kalau panjenengan ingin poligami sesuai sunnah, carilah wanita usia 70 tahun, punya anak 6. Nah itu yang sesuai dengan poligami ya. Apalagi peristiwa berikutnya, lahirlah namanya Zubair, Abdullah ibn Zubair. Berarti anaknya Pak Zubair, Zubair ibn Awam. Zubair ibn Awam punya istri namanya Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar adalah kakak dari Aisyah radhiyallahu anha. Zubair ini kalau sholat itu live streaming, ya. Dan kalau sholat itu seringkali pundaknya dihinggapi oleh merpati. Merpati yang ada di Mekah itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi. Ya, dihinggap karena saking tenang dan khusyuknya. Nek awake dhewe sholat jangan ada merpati, nyamuk aja nggak mau loh. Ya, saking tenang dan khusyuknya. Ya, jadi kalau panjenengan mau sholat live streaming silahkan, tapi jangan di jalan Pak, bahaya. Ya toh, di belakang rumah yang ada halamannya sholat live streaming langsung disaksikan oleh para malaikat. Itu peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Banyak kejadian-kejadian agung yang terjadi di bulan Sya'ban. Lalu apakah ada amalan khusus di bulan Sya'ban? Ini kita percepat, tinggal 4 menit Pak. Ya toh? Amalan khusus di bulan Sya'ban itu yang pertama adalah Nabi memperbanyak puasa sunnah di dalamnya. Sampai-sampai ma ra'aitu, kata Aisyah radhiyallahu an, ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sumu. Saya tidak pernah melihat Nabi itu berpuasa penuh kecuali di bulan Sya'ban. Namun pernah beliau tidak berpuasa penuh. Ini sebagai apa? Kehati-hatian Nabi agar Sya'ban tidak disyariatkan sebagai puasa wajib. Bayangkan Pak, kita 2 bulan puasa full Bu, Sya'ban, Ramadan. Kira-kira yang tembus paling-paling ketua PCM sama ketua PCA. Kalau saya mungkin sudah tepar ya, 2 bulan full. Itulah sayangnya Nabi. Akan tetapi ada hadis yang melarang kita berpuasa di pertengahan Sya'ban. Saya terjemahkan aja, jangan kalian berpuasa di pertengahan Sya'ban. Jadi 15 sampai 30. Tapi ada catatan hadisnya, ada catatan para ulama, kalau puasamu itu menjadikanmu lelah. Ya, kalau puasamu itu menjadikanmu lelah. Sehingga ada sebagian ulama yang tidak mensyariatkan mengkhususkan puasa nisfu Sya'ban. Ya, termasuk majelis tarjih. Ya, tapi kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Tidak boleh juga kita mengkhususkan sholat di bulan Sya'ban. Ada namanya sholat rogha'i, sholat 12 rakaat. Tidak boleh itu. Itu namanya mengada-ada sesuatu. Itu kan sholat Ustaz, iya. Tapi mengkhususkan sholat pada momen yang tidak dikhususkan Nabi, itu namanya kita mengada-ngada. Ya. Jadi di bulan Sya'ban silahkan berpuasa, silahkan diperbanyak, tapi jangan mengkhususkannya pada momen-momen tertentu. Ya, amalan yang lain di bulan Sya'ban ini Nabi sering silaturahim, mengunjungi putrinya maksud saya, mengunjungi menantunya, mengunjungi mertua, mengunjungi keluarga dan sebagainya. Jadi silaturahim itu jangan nunggu Syawal. Belum tentu kita ketemu dengan Syawal, gitu Bu. Ya, jadi di bulan Sya'ban ini datang, jenengan boleh datang ke rumah saya, tidak apa-apa. Entah itu bawa buah, entah itu bawa beras, monggo. Tak kesanin jenengan, gitu. Nanti datang. Ya, saya kira itu Pak, karena waktunya sudah habis, saya akan harus manut dengan tuan rumah, gitu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan Allah pertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kalau ada sumur di ladang
bolehlah kita menumpang mandi. Cakep. Kalau tidak ada sumur di ladang, jangan sampai tidak mandi. Pagi-pagi pergi ke pasar Keranggan. Cakep. Pasar Gamping ini. Nggak usah Keranggan, Ketuban ya. Menjelang Syawal pergi ke Tuban. Cakep. Di perjalanan malah kesasar. Rasa-rasanya setelah pengajian tidak ada makan besar. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.